salam dan bahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok terdiri dari 3 orang, saya Suprisma Yakofare dan 2 rekan saya. Yang pertama Ibu Shirley Sicilia Labati dan Ibu Elfrida Yosefina Marlon. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang kami buat dalam bentuk video, di mana kami memilih tugas dari 3 tahapan yang ada pada Understanding by Design. Kami memilih tahap 2, yaitu menentukan bukti penilaian atau hasil belajar. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kedua rekan saya juga akan menjelaskan. Pada tahap menentukan penilaian hasil belajar, di mana tahap ini ada pada tahap yang kedua di Understanding by Design, yaitu menentukan bukti penilaian. Tahap ini menunjukkan bahwa penilaian peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam mencapai standar. Tahap ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama penilaian kinerja dan yang kedua bukti lainnya. Saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktik dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Tugas kinerja. Target pencapaian hasil belajar dalam penilaian kinerja dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, praktek dan aplikasi pengetahuan. Yang ketiga, kecakapan dalam berbagai jenis keterampilan seperti komunikasi, karya seni, dan lain-lain. Yang keempat, produk dan hasil karya, serta yang kelima itu sikap yang berhubungan dengan perasaan, nilai, minat, dan motivasi. Jadi dalam hal ini penilaian kinerja dapat mengukur kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk penjelasan selanjutnya saya persilakan rekan saya. Terima kasih. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang agar penilaian yang dilakukan guru efektif dan bermakna, maka guru perlu yang pertama merumuskan target yang akan dinilai dengan jelas, tegas, dan terukur. Yang kedua, memastikan teknik penilaian yang dipilih sesuai dengan setiap target pembelajaran. Dan yang terakhir, memastikan teknik penilaian yang digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang berikut, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun tugas kinerja. Yang pertama, menentukan bentuk penilaian yang akan digunakan, contohnya dalam bentuk proyek. Yang kedua, membuat indikator yang sesuai dengan bentuk penilaian yang dipilih berdasarkan kompetensi yang akan diukur. Yang ketiga, membuat tugas kinerja yang relevan dengan pengetahuan yang akan diukur. Yang keempat, memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan penilaian kinerja sesuai dengan tugas kinerja. Yang kelima, membuat rubrik penilaian baik untuk individu maupun kelompok yang mudah dipahami sebagai pedoman dalam proses penilaian kinerja. Yang berikut, ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam menyusun tugas kinerja. Yang pertama, siapa yang akan mengerjakan tugas tersebut? Apakah individu atau kelompok kecil? Yang kedua, waktu yang diperlukan, di mana dikerjakan secara bertahap. Yang ketiga, perangkat apa saja yang diperlukan selama persiapan dan pengerjaan tugas tersebut. Yang keempat, aspek-aspek apa yang akan dinilai dalam penugasan tersebut. Yang berikut, bukti lainnya. Menunjukkan capaian hasil yang diinginkan, misalnya bisa menggunakan kuis, tes, portofolio, pekerjaan rumah, dan lain-lain. Yang kedua, cara siswa merefleksikan pembelajaran dan menilai pembelajaran mereka. Misalnya, peserta didik dapat menilai sendiri pembelajaran mereka melalui penilaian diri dan penilaian teman sebaya.
Fungsi bukti penilaian: mengukur pengetahuan, mengukur pemahaman, mengukur keterampilan, dan mengukur kemajuan. Metode penilaian. Yang pertama, tugas proyek. Bertujuan untuk menilai pemahaman dan kemampuan sehingga dapat mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, bukti lain. Digunakan untuk melengkapi penilaian peserta didik untuk mengukur sikap dan pengetahuan. Contohnya, yang digunakan adalah observasi untuk menilai aspek sikap dan tes untuk menilai aspek pengetahuan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penerapan. Penerapan sesuai dengan template yang bisa kita lihat pada PowerPoint. Di sini kita lihat pada tahap kedua, yaitu menentukan bukti penilaian. Tugas kinerja yang kami gunakan adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kami rancang. Pertanyaan yang pertama adalah, melalui tugas kinerja otentik, apakah siswa akan mendemonstrasi pemahaman yang diinginkan? Kemudian di sini siswa melakukan simulasi mekanisme sistem pernafasan pada manusia dengan cara siswa secara berkelompok membuat gambar atau bagan sistem pernafasan pada manusia. Kemudian melalui tugas ini, siswa akan mendesain sebuah gambar organ pernafasan pada manusia dengan kreativitas siswa itu sendiri. Kemudian melalui tugas ini, siswa akan mendesain organ pernafasan sesuai dengan kreativitas siswa. Kemudian siswa akan menguraikan gambar yang dibuat sesuai dengan struktur dan fungsi dari organ pernafasan manusia itu sendiri. Kemudian bentuk penilaiannya di sini yaitu penilaian unjuk kerja atau proyek. Dan asesmen yang kami gunakan adalah assessment for learning. Kemudian yang kedua, dengan kriteria apa kinerja pemahaman akan dinilai? Di sini siswa mempresentasikan tugas yang telah mereka kerjakan secara berkelompok. Kemudian pada saat presentasi tersebut, mereka menunjukkan gambar dari organ pernafasan pada manusia yang telah mereka buat sesuai dengan kreativitas mereka itu sendiri. Kemudian bentuk penilaiannya adalah rubrik penilaian hasil presentasi, dan asesmen yang kami gunakan di sini adalah assessment as learning. Kemudian ada pun bukti lain yang kami gunakan di sini. Pada bukti lainnya mengenai kegiatan pembelajaran terhadap materi sistem pernafasan pada manusia. Siswa di sini akan dinilai melalui yang pertama non-tes, kemudian yang kedua itu tes. Non-tes di sini digunakan untuk menilai ranah efektif, kemudian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Bentuk penilaian yang akan dilaksanakan adalah observasi atau pengamatan. Kemudian yang kedua tes. Penilaian ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari yang akan dilaksanakan di akhir pertemuan. Bentuk penilaiannya di sini adalah tes pilihan ganda, dan asesmen yang kami gunakan adalah assessment of learning. Oke, baik, selanjutnya pada bukti penilaian yang kami gunakan di sini terdapat beberapa instrumen penilaian yang kami susun untuk melihat ketercapaian hasil belajar siswa. Yang pertama itu pada tugas kinerja. Pada tugas kinerja, dalam bentuk penilaian proyek instrumen penilaian yang digunakan bisa dilihat pada PowerPoint yang sudah kami paparkan. Pada tabel rubrik penilaian keterampilan. Aspek-aspek yang dinilai yang pertama itu keaktifan siswa dalam berdiskusi, kemudian yang kedua kejelasan dan kedalaman informasi, kemudian kreativitas dan estetika siswa itu sendiri. Selanjutnya pada saat siswa berdemonstrasi atau mempresentasikan nilai kerja kelompok mereka, terdapat beberapa aspek penilaian. Aspek indikator penilaian yang pertama itu kesesuaian respon dengan pertanyaan, kemudian aktivitas berdiskusi, kemudian yang ketiga itu kemampuan presentasi, yang ketiga itu kerjasama dalam kelompok. Yang berikutnya untuk penilaian aspek pengetahuan
terdapat kisi-kisi soal evaluasi yang disusun oleh guru untuk menyusun soal di mana tes yang digunakan adalah tes pilihan ganda. Bisa kita lihat bersama di tabel yang pertama, tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menentukan organ pernafasan pada manusia. Kemudian materi di sini yaitu sistem pernafasan. Kemudian indikator soalnya disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan organ pernafasan. Kemudian bentuk soal di sini adalah pilihan ganda. Kemudian level kognitifnya itu C3, kemudian nomor soal nomor 1, terus bobot soal itu 1. Ini yaitu soal evaluasi. Kita bisa lihat bersama di slide, ini merupakan bentuk soal evaluasi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.